Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku. Kali ini saya kedatangan paket dari China. Oh iya, untuk sahabatku yang beragama muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap sehat, tetap kreatif walaupun dalam keadaan berpuasa. Jangan malas-malas sahabatku. Hari ini saya kedatangan paket dari mana? Oh iya, dari Logistik Sorting Shenzhen Tang atau Industri Park. Waduh, dari toko online. Isinya adalah MST 601 alat scanner pembaca kode kesalahan mesin mobil OBD2. Oke, langsung tanpa basa-basi kita unplastik. Unplastik sahabatku. Scanner ini saya beli dengan harga Rp98.000. Nggak tahu nih, mungkin pedagangnya lagi hilap atau lagi kesurupan bagaimana. Scanner harga 700 jadi 198. Semoga besok kita dapat barang yang murah lagi. Kita lihat, kita unplastik. Kita unplastik, isinya kurang lebih seperti apa? Oh iya, isi tes OBD Moto. Waduh, multilenyu. Kita buka aja. Kita buka, kita lihat. Wow, ada segar kisi pes. Semoga sesuai dengan segalnya ya. Barang ini semoga bagus sahabat. Support bahasa apa? Coba kita lihat. Jadi langsung kita unplastik. Kita unplastik. Yes. Relatif genetik PO P2 P3. Oh, manufaktur spesifik ya. Oh, ini fitur. Multilingual. Waduh, ada Inggris, Spanyol, Jerman, H. Waduh, H ini Betawi ada nggak nih? Waduh, kita color LCD display. Waduh, Shenzhen Teknologi TD MST 601 OBD scanner. Waduh, MST 601 gambar motor. Nah, ini kita lihat. Tapi kenapa ini ada mobil juga? Oh, berarti bisa buat mobil, berarti bisa buat motor juga sahabatku. Semoga saja ya. MST 601 ada kisi pesnya, ada segel. Waduh, kalau nggak dari intinya sih built-in. Waduh, built-in. Kalau lihat dari material sih sama plastiknya. Oh, ada ini, ada, tapi nggak disebutnya ini buat apa ya, nggak disebutin, nggak ada petunjuk. Cuman sepertinya sih nanti ini bisa dikonek ke komputer ya, gunakan USB sahabat ya. Ini SPA standar lah, OBD. Harusnya kalau standar sih nanti kita coba pakai ini, pakai DC, pakai adaptor untuk melihat. Nanti kita coba pakai adaptor untuk melihat fitur-fiturnya. Tapi pada intinya sih sebenarnya kalau saya bilang
harga 200.000 lah ya. Waduh, DC 8, DC 8 sampai 24 volt ya, 12 masih masuk. Ada yang Cina. Kalau nggak dari built-in, waduh, kalau saya nggak dari materialnya sih lumayan sih, untuk 200.000 worth it lah. Cuman kita belum tahu, semoga aja bisa kita connect ke motor atau ke mobil. Untuk melihat pintunya kita cek dulu, kabelnya kita sobek dulu ya. Terus yang kita cari adalah kabel positif. Harusnya pin ini pada sisi ke-16 ini adalah warna merah atau kabel positif untuk DC. Tetapi untuk mencek nggak ada salahnya kita sembelih, kita seset, pokoknya kita coba jangan terlalu itu ya. Taruh lagi di sini. Oke, kita di sini, ambil di sini, di sini. Oke, lanjut kita bahas masalah kabel pada OBD motor scan OBD 2 OBD MS1001. Kabel ini saya sudah modifikasi dengan tujuan agar scanner ini bisa saya gunakan untuk mobil juga untuk motor tentunya. Oke, kita bahas. Berikut adalah DLC kabel dari motor Honda generasi awal. OBD nya belum pure OBD, tapi ya kita coba aja lah, siapa tahu bisa connect. Identifikasi ini adalah pin arus positif dari aki. Ini adalah pin arus negatif dari aki atau grounding. Ini adalah pin untuk komunikasi antara motor dengan OBD atau K-line. Kemudian kita bahas arus positif ini nanti kita hubungkan pada kabel warna coklat tua pada kabel OBD. Oke, positif ya. Untuk yang negatif itu warna hitam. Ini negatif, ini positif, ini negatif warna hitam atau ground warna hitam. Kemudian untuk K-line adalah berwarna orange. Perhatikan warna orange nya. Ini nanti kita hubungkan pada sisi ini. Oke, paham ya sampai situ. Kemudian kita cek apakah demikian. Oh ya, ada satu lagi, saya juga disiapkan untuk Yamaha. Ini adalah pin positif plus, ini pin negatif ground. Ini adalah pin K-line. Coba 3 pin untuk Yamaha. Patokannya ini ya, positif, negatif, K-line. Sama dengan ini, sengaja yang posisinya saya samakan posisinya, saya samakan ya, jadi biar mudah untuk pembacaan. Paham ya?
Oke, mari kita tes apakah kita connect melalui Honda, apakah bisa. Oke, kita gunakan adaptor untuk power, gunakan adaptor. Gini ya bacanya ya, positif, positif, terus negatif. Apakah terbaca? Apakah menyala? Oke, sudah menyala ya. Berikut adalah tampilan dari OBD. Ada diagnos, kita tekan aja ini, enter. Oke, karena belum terhubung jadi belum ada bisa komunikasi, tapi kita back aja. Oh, masih menunggu KWP. Masih menunggu PWN ISO. Wow, semua protokol dijalankan sahabatku. Oke, buat mensikat waktu kita cabut aja dulu dari sana. Oke, kita lihat menu berikutnya. Berikutnya adalah DTC lockup. Saya juga belum pernah nyoba sih. Ini apa? Terus nanti ada sistem configuration, ada bahasa, ada sistem information, ada beeper itu beep, suara, ada unit measure ini satuan yang dipakai untuk ini. Satuannya seperti biasa ada metric, ada English, kita pilih metric saja. Ada yang news, jangan coba-coba nyari bahasa Betawi, nggak ada di sini, cuma ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Waduh, ini bahasa Jepang, ada bahasa Belanda, ada bahasa Netherlands, Spanyol. Wah, kita pakai Inggris aja. Inggris aja udah repot, apalagi yang lain. Oke, baiklah sahabatku, menu pada OBD ini nanti kita coba connect pada DLC di motor Honda Blade 125 Fi. Bentar ya, saya cabut dulu. Oke. Mari siapkan. Oke, kita cek komunikasi OBD dengan DLC. Scanner dengan. Oke, kita lihat apakah terjadi. Nyalakan. Oke, kita masuk menu diagnos. Masih coba protokol communication Ken 2 KWP.
ternyata masih belum ada komunikasi, dan indikator pada cek engine tidak muncul, artinya motor ini tidak ada keluhan. Tetap bolak-balik, ternyata scanner ini tidak kompatibel pada motor blade 195 Fi. Nanti kita cari tahu. Yang pasti komunikasi antara motor dengan ini sudah cukup ada, cuman memang masalahnya adalah beberapa jalur yang harus diperbaiki. Ada komunikasi yang putus, atau memang motor ini tidak termasuk dalam kategori tidak masuk ke dalam kategori OBD2. Demikian sahabatku, tetap semangat, tetap sehat, tetap kreatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini tanpa di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.